Pada video kita kali ini kita akan belajar matematika kelas 6 SD bab 1 pecahan dan desimal dengan materi perkalian pecahan biasa dan bilangan asli. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini: A. Mengenal pecahan biasa. B. Mengenal bilangan asli. C. Mampu menghitung perkalian pecahan biasa dan bilangan asli. Mari kita pelajari satu demi satu. Mengenal pecahan biasa. Pecahan biasa adalah sangat sederhana yang ditulis dalam bentuk A per B. Dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Contoh dari pecahan biasa antara lain 1/4, 1/2, maupun 2/3. Mengenal bilangan asli. Bilangan asli adalah angka positif yang dimulai dari angka 1 sampai angka 5. Bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Selanjutnya, mari kita belajar perkalian pecahan biasa dan bilangan asli. Tentukan perkalian pecahan biasa dan bilangan asli berikut ini. Soal latihan yang pertama, 2/7 dikali 3. Langkah pengerjaannya, kita kalikan 2 dengan 3. Kemudian penyebutnya kita tulis kembali, yaitu 7. Selanjutnya tinggal kita kalikan 2 dikali 3 hasilnya 6 per penyebutnya 7. Sehingga 2/7 dikali 3 hasilnya 6/7. Contoh yang kedua, 2/5 dikali 5. Kita kalikan 2 dengan 5. Kemudian kita tulis kembali penyebutnya, yaitu 5. Berikutnya kita kalikan 2 kali 5, hasilnya 10 per penyebutnya 5. Jika kita perhatikan, pembilangnya yaitu 10 dan penyebutnya yaitu 5. Karena pembilangnya lebih besar, maka dapat kita bagi. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Sehingga hasil dari 2/5 dikali 5 adalah 2. Soal yang ketiga, 6/15 dikali 2. Kita kalikan 6 dengan 2. Penyebutnya kita tulis kembali, yaitu 15. Kemudian kita kalikan 6 dikali 2 hasilnya 12/15. Jika kita perhatikan, bilangan pembilang dan penyebutnya dapat kita sederhanakan dengan cara masing-masing bilangan kita bagi dengan 3. 12 dibagi 3 dan 15 dibagi 3. Sehingga hasilnya 12 dibagi 3 adalah 4 per 15 dibagi 3 adalah 5. Sehingga hasil dari 6/15 dikali 2 adalah 4/5. Soal yang keempat, 3/4 dikali 5. Kita kalikan 3 dengan 5. Kemudian kita tulis kembali penyebutnya, yaitu 4. Kemudian tinggal kita kalikan 3 dikali 5 hasilnya 15 per penyebutnya 4. Karena pembilangnya lebih besar dibanding penyebut, maka kita bagi 15 dibagi 4, kita peroleh 3 dan masih sisa 3/4. Sehingga hasil dari 3/4 dikali 5 adalah 3/4. Selanjutnya, mari berlatih. Tentukan perkalian pecahan biasa dan bilangan asli berikut ini. Ada 4 soal yang bisa kalian kerjakan untuk latihan. Kalian dapat stop video ini sementara untuk menulis soalnya ya. Kemudian setelah kalian kerjakan, kalian dapat komen hasil pekerjaan kalian pada kolom komentar.
Ya. Ayo kerjakan. 1, 2, 3, 4, 5 nomor saja. Ayo dikerjakan. Sudah foto? Ya, ayo kerjakan. Kalau sudah, nanti dikerjakan satu-satu di depannya ya. Yang bisa. Sudah? Ayo kerjakan. Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah semua? Sudah? Kalau sudah semua, siapa yang bisa mengerjakan soal nomor 1? Angkat tangan ya. Ya, Lara. Ayo kerjakan di depan. Ayo Lara. Nih. 5 dikali 1, 1/2. Ya, betul ya. Nah, tepuk tangan untuk Rara. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Siapa yang bisa? Ya, Dwi, ayo maju. 3/8 dikali 6 sama dengan berapa? Tiga, 8. Ya betul ya. Hasil dari 3/8 dikali 6 sama dengan 3/5. Tepuk tangan untuk Dwi. Nah, soal selanjutnya, siapa yang bisa menjawab? Nomor 3. 2/5 dikali 7. 2/5 dikali 7, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Siapa?
penyelesaiannya dari 1 sampai 5. Perhatikan dulu. Ada pertanyaan enggak? Pertanyaan tadi. Kalian mengerti? Yang dari jawaban teman-temannya ini. Nah, perhatikan dulu untuk soal nomor 1. 5 dikali 1/2. Yang diselesaikan dulu yang mana? Soal yang mana? 5 dikali ini 1 dikali 2 sama dengan berapa? 2 ditambah 1? Nah, berarti 3 per 2 sama dengan 5 dikali 3 per 2 sama dengan berapa? 5 dikali 3 sama dengan berapa? 5 dikali 3 ya 15 per 2. Nah, ini hasilnya 15 per 2, 15 per 2. Sama kan? Yang nomor 2, 3 per 8 dikali 6. Sama jalannya berarti 3 dikali 6 sama dengan berapa? 3 dikali 6 sama dengan berapa? Ya, 18 ini ya. Ini penyebutnya 8. 18 per 8. Masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? 18 dibagi sama-sama dibagi berapa ini? Bagi berapa? Dibagi 4. Iya kan? 18 bagi 4 sama dengan 18 per 8 sama dengan 3 per 5. Hasilnya adalah 3 per 5. Yang nomor 3, 2 per 5 dikali 7 sama dengan berapa? Ya, 14 per 5. Ini sudah bisa disederhanakan ya? Ya. Nomor 4, 3 dikali 3 per 4 sama dengan berapa? 3 dikali 3. Yang ini. Bukan yang di atasnya. 3 dikali 3 sama dengan 9/4 sama dengan 2/4. Ini 2 kali 4 sama dengan 8 sama 1/9 ini ya. 2/4. Yang nomor 5, itu nomor terakhir. 4 dikali 2 per 3 sama dengan 8 per 3. Ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Bisa ya? Nah, sekarang kita sedikit lagi biar tambah semangat. Ayo berdiri. Sekarang tetap semangat ya. Ayo berdiri. Biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Sudah semangat sekarang? Kita lanjut pelajarannya. Nah, sekarang ibu bagi kelompoknya menjadi 3. Yang ini sudah langsung jadi kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Sekarang kelompok
empat orang ini kerjakan semuanya. Ya, kerjakan. Ayo kerjakan. Jangan lupa tulis anggotanya. Nama-nama anggotanya ya. Jangan lupa ditulis. Ayo kerjakan. Jangan duduk diam. Ya. Ayo kerjakan. Kerjakan sama-sama ya. Namanya kerja kelompok berarti dikerjakan bersama-sama anggota kelompoknya. Jangan ketuanya saja yang kerja. Yang lainnya harus ikut andil untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi kerjakan. Ayo dikerjakan.
Ayo kerjakan cepat. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Ayo dikumpulkan kalau sudah selesai. Ayo kumpulkan. Kumpulkan ya. Ibu ambil. Ya ini Panda. Ajika. Ya. Dikumpulkan. Sudah? Sebentar, Ibu lihat-lihat dulu jawaban dari siswa. Nah, dari sekiannya banyaknya siswa, alhamdulillah ada yang betul semua, ada yang sebagiannya masih kurang paham. Ini hanya untuk beberapa menit saja ya. Selebihnya ini sudah betul semua. Nah, tepuk tangan untuk kita hari ini. Nah, dari keseluruhannya kita dapat menyimpulkan materi dari awal sampai akhir ya. Perhatikan dulu di depan. Kesimpulannya adalah perkalian antara bilangan hasil dan pecahan merupakan operasi matematika yang melibatkan pengadaan pecahan sebanyak bilangan asli tersebut. 2. Bilangan asli dikalikan dengan pembilang pecahan, sedangkan penyebut tetap. 3. Hasil dari perkalian ini dapat disederhanakan jika memungkinkan. 4. Perkalian ini juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari seperti menghitung sebagian dari suatu jumlah. Itu untuk kesimpulannya. Itu untuk kesimpulannya